Kalau dalam ilmu keislaman itu kan belajar tajwid, fikih, tauhid, tasawuf dan lain sebagainya, usul fikih. Ya dari kiai-kiai itu di pesantren gitu. Nggak ada lewat majelis-majelis besar, karena kalau majelis-majelis besar nggak ngajarin yang begitu, jarang. Ya paling salawatan doang kan. Dan tidak apa namanya, tidak seintens kalau kita di pesantren. Maka kebanggaan saya, penghormatan saya lebih pada guru-guru saya. Kalau soal nasab, seandainya ada orang yang hasil zina orang tuanya, tapi dia alim, pinter, baik dan bermanfaat, akan saya hormatin kok. Soal orang tuanya dulu bikin dia tanpa ikatan nikah, ya itu bukan urusan dia dan juga bukan urusan saya gitu loh. Ya ekstrimnya ya. Jadi soal orang itu, kalau dia baik, bermanfaat bagi kita atau bagi orang lain, memiliki wawasan yang baik, cara berpikir yang baik, nasihat yang baik. Kita tahu diceritakan oleh orang bahwa dulu orang tuanya ini bikin dia tanpa ikatan nikah. Tetap saya hormatin kok, gitu loh. Nggak ada urusannya sama nasab, gitu loh. Lagi pula sederhana kalau saya. Pertama kembali kepada ajaran Al-Quran. Ajaran Islam itu tidak mengenal kasta. Semua manusia itu sama di mata Allah, dan Nabi Muhammad itu tegas. La fadla lil arabi 'alal ajami. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas orang-orang non-Arab. La fadla lil abyad 'alal ahmar. Tidak ada kemuliaan orang berkulit putih atas orang-orang yang kulit berwarna, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Haji Taufik Damas. Beliau adalah Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta. Beliau dengan lugas, tegas, mendukung penuh tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan mengingatkan kepada kita semua bahwa hari ini kita harus menyadarkan diri kita bahwa yang mengajari kita alif ba ta sa ila akhirih, mengajari kita ilmu tajwid, mengajari kita bagaimana mengenal gramatika Arab, itu adalah kiai-kiai kampung, kiai-kiai pribumi. Dan Habib itu tidak ada perannya sama sekali. Mereka hanya bisanya sholawatan, soopos, kalau boleh dikatakan ya syiar saja. Adapun murid-murid Habib itu ya kebanyakan sudah pintar, pernah diajari oleh kiai-kiai kampung. Nah ini loh yang harus kita cermati sesuai dengan pesan dari Kiai Haji Taufik Damas, Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta ini. Dan beliau menegaskan, siapapun orangnya kalau memang berilmu, berakhlak, sekalipun anak zina, kalau memang mempunyai ilmu dan berakhlak, kita harus menghormati. Kita tidak usah menelusuri sampai bagaimana latar belakangnya. Itu urusan dia dengan keluarganya, dengan Tuhan. Seperti itu loh. Kewajiban kita sebagai orang Muslim yang mukallaf, yang berakal waras tentunya. Pada saat kita melihat orang yang mempunyai akhlak, terus ilmu yang tinggi, terus tingkat ketakwaannya itu luar biasa, ya harus kita hormati. Nah kebalikannya, pada saat ada orang yang mengaku cucu Nabi tapi tidak berakhlak, tidak mengajarkan bagaimana berakhlakul karimah kepada sesama, kepada negara, kepada non-muslim, mereka selalu bikin framing narasi, hasutan kebencian, ujaran kebencian, bukan satu atau dua kali, sering kali. Kok masih kalian ikuti? Berarti akal waras kalian itu di mana? Amanah Allah yang diberikan kepada kita berupa akal. Ini harus betul-betul kita daya gunakan semaksimal mungkin untuk memverifikasi semua yang masuk ke dalam otak kita. Harus kita filter. Jangan sampai karena doktrin mengaku sebagai cucu Nabi terus melupakan akal waras kita. Jadi
apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Taufik Damas, Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta ini menarik. Ini menjadi deretan orang-orang top yang mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Makanya kebenaran itu akan menjadi penduduk bumi dan akan langgeng berada di bumi ila yaumil kiamah. Ini jelas, tidak ada rumusnya kebenaran itu hilang. Pasti akan terus-menerus. Dan yang membedakan kebenaran dengan kebatilan di sini. Tidak mungkin seumpama nasab Habib ini benar, sahih, sebagaimana pengakuan para Habib selama ini. Tidak mungkin ada orang yang berani mengkritisi. Ya buktinya, ada yang berani mengkritisi, meneliti, dan ternyata, wah, sangat jauh dari kata sahih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Taufik Damas, Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta ini menyadarkan kita semua, umat Islam khususnya, terkhusus lagi kaum Nahdien. Banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini mulai tergugah, kesadarannya terus mendukung penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Pak Mahfud sudah bersuara, terus politisi sudah banyak, terus kiai-kiai sepuh banyak yang bersuara. Karena keresahan mereka selama ini menghadapi doktrin-doktrin dari Bani Pa'alwi yang terus-menerus bertubi-tubi, sehingga menjadikan akal para generasi muda kita menjadi mandul, kedul, dan tidak bisa mengeja, membedakan mana itu kebaikan, mana itu kebatilan. Sehingga muncullah persekusi-persekusi. Ucapan-ucapan yang tidak senonoh, sebagaimana yang terjadi kepada Gus Yusuf Khudori, yang dikatakan goblok, turun. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Nah, ini dampak dari doktrin yang ditanamkan oleh para kabib ke dalam otak para muhibinnya. Mudah-mudahan menyadarkan semuanya, termasuk kepada para muhibin yang fanatik buta, yang ta'asub, yang mati urip melu kabib. Ini harus belajar untuk mengendalikan diri, untuk mengeja, memverifikasi semua yang masuk ke dalam otaknya, biar bisa membedakan. Al-haqqu bayyinun wal batilu yubayyinun. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.